Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiza Kwan Donald Siregar dengan NIM 122330050. Di sini saya tidak sendiri, ada Noel Sirmamora dan Memaka Oscar. Kami dari kelompok 5 Pemodelan dan Simulasi RD akan menjelaskan terkait diagram alir proses pembuatan aneka kalang sebagai tugas mata kuliah pemodelan simulasi RD pertemuan 1. Yang pertama, latar belakang. Kenapa kami memilih perusahaan atau proses diagram alir proses pembuatan nanas kaleng adalah karena Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil nanas terbesar di Indonesia yang memberikan kontribusi sekitar 27% dari total produksi nanas nasional pada tahun 2022. Keunggulan nanas Lampung terletak pada kualitasnya yang manis dan aroma segar yang khas yang diperoleh dari kondisi iklim dan tanah lokal. Maka dari itu, permintaan nanas kaleng di pasar internasional terus meningkat seiring dengan gaya hidup praktis dan tren makanan sehat. Negara-negara di Eropa seperti Amerika dan Asia Timur Amerika merupakan konsumen utama produk ini, yang lebih tepatnya produk PT GGP atau Gradian Pineapple. Kita langsung masuk ke diagram alir prosesnya. Yang pertama ada di mana lambang segitiga itu yang berarti dari choice atau pilihan yang harus ditetapkan. Yang pertama dari pengadaan bahan baku yang ada dua pilihan, dari pengepul atau petani langsung yang berupa buah nanas. Selanjutnya dari buah nanas itu masuk ke industri, langsung disortasi yang memiliki inputan berupa nanas dan outputan buah afkir atau buah yang tidak sesuai atau buah reject. Selanjutnya dilakukan pencucian yang memiliki output berupa kotoran dan benda asing. Selanjutnya ada peeling atau pengupasan yang dimana menggunakan mesin dan aliran informasinya dan outputnya berupa kulit nanas. Selanjutnya ada cutting cross atau pemotongan dari buah nanas memar yang merupakan outputnya nanti buah nanas memar. Selanjutnya ada tingkat seleksi. Di sini kami berdasarkan riset ada 3 buah tingkat seleksi, yaitu ada seleksi Chang, ada seleksi Titbit, ada seleksi Choice dan seleksi standar. Apa itu seleksi Chang, Titbit dan seleksi standar? Untuk seleksi Choice Chang adalah mengambil irisan nanas produk Chang. Jadi elemen kerja ini merupakan dimulai dengan mengamati nanas yang melalui konveyor lalu mengambil irisan nanas yang berada di bagian tepi. Untuk seleksi Titbit mengambil irisan mata nanas yang berasa besar, biasanya besar atau disebut Titbit biasanya. Jadi ada seleksi Titbit. Selanjutnya ada seleksi Choice atau mengambil irisan nanas pada produk Choice. Jadi ini mengambil irisan nanas yang berwarna kuning. Selanjutnya ada seleksi standar atau mengambil irisan nanas yang berwarna putih. Selanjutnya ada poking, yakni membuang mata nanas. Nah, untuk elemen kerja ini dimulai dengan mengambil susunan nanas yang terdiri dari 25 sampai 30 irisan, lalu dengan menggunakan pinset mencabut mata nanas yang terdapat pada irisan nanas. Nah, yang selanjutnya ada susun warna. Untuk susun warna sendiri merupakan menyusun irisan nanas berdasarkan keragaman warna. Untuk elemen kerja ini dimulai dengan mengambil irisan nanas yang berada di konveyor lalu menyusun irisan nanas berdasarkan warna yang sama. Selanjutnya ada feeding slice atau mengumpan irisan nanas ke kaleng, merupakan elemen kerja di mana dengan mengambil irisan nanas yang sudah seragam lalu mengumpannya ke mesin can loader machine atau CLM. Selanjutnya untuk transporting, yakni pemindahan nanas kaleng dari stasiun lain nanas ke antrian stasiun simmer. Untuk elemen kerja ini dimulai dengan menandai troli yang berisi nanas kaleng, lalu memindahkan troli dari stasiun lain ke antrian simmer dan mengembalikan troli kosong ke lain. Selanjutnya ada transporting simmer. Jadi elemen ini merupakan dengan pengambilan tumpukan nanas yang berada di antrian simmer menggunakan troli lalu diangkut menuju stasiun simmer. Selanjutnya ada feeding simmer, yakni mengumpan nanas kaleng ke dalam mesin simmer. Nah, untuk elemen kerja ini dilakukan dengan menekan tombol hidrolik lalu mendorong nampan yang berisi nanas kaleng satu persatu dalam simmer sampai 9 tumpukan nampan atau satu troli. Baik, selanjutnya diagram alir proses distribusi nanas kaleng, internal warehouse ke transportasi ke distributor warehouse ke retail warehouse, minimarket dan konsumen. Untuk internal gudang warehouse, tahap ini mencakup penyimpanan produk segera setelah selesai diproses, misalnya dari pabrik atau bagian produksi internal.
Terus selanjutnya transportasi. Produk nanas kaleng diangkut dari gudang internal ke distributor atau gudang distributor. Selanjutnya ada distributor warehouse atau gudang distributor. Tahap ini melibatkan pihak distributor yang menyimpan nanas kaleng untuk kemudian mendistribusikannya ke jaringan penjualan seperti retail, warehouse, atau minimarket. Untuk proses selanjutnya ada retail warehouse atau gudang retail, berfungsi sebagai titik penampung produk sebelum dikirim ke outlet retail seperti minimarket. Selanjutnya ada minimarket, merupakan outlet retail terdekat dengan konsumen akhir, misalnya minimarket atau supermarket. Selanjutnya yaitu yang terakhir konsumen atau end customer. Tahap ini dari rantai pasok di mana konsumen membeli dan mengkonsumsi nanas kaleng. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan diagram alur proses nanas kaleng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.